Untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat nantinya di fase pembuahan, kita harus melakukan. Lalu bagaimana cara menangani virus Gemini untuk tanaman cabai yang sudah terserang atau sudah kena virus Gemini? Nah, teknik yang harus kita lakukan, cara perawatannya adalah Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai dan ini merupakan tanaman cabai di lahan pertama. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya sangat subur sekali, luar biasa walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak stabil, yaitu di tempat kita panas yang luar biasa, tetapi tanaman tetap tumbuh secara maksimal. Nah, apa rahasia dibalik kesuburan tanaman ini di musim kemarau seperti saat ini? Nah, khususnya pada hari ini kita akan membahas beberapa teknik perawatan di mana banyak sekali para subscriber atau kawan-kawan kita yang bertanya, bagaimana Bang caranya mengatasi masalah virus Gemini? Karena virus Gemini sangat identik sekali dengan tanaman cabai. Jadi setiap petani pasti mengetahui apa itu virus Gemini atau daun tanaman cabai berwarna kuning. Jika tanaman cabai yang kita tanam diserang yang namanya virus Gemini atau keriting daun, itu bisa menyebabkan kegagalan. Nah, ikuti terus videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam. Jadi sangat subur luar biasa, daunnya hijau royo-royo, bebas dari hama penyakit. Nah, di sini tunas-tunasnya sangat besar sekali. Kita tidak melakukan pemotongan tunas atau perampelan, kita biarkan begitu saja, kita akan pelihara. Dan di sini sudah pecah cabang. Usia tanaman cabai yang kita tanam ini kurang lebih 35 HST. Ini merupakan tanaman cabai merah besar, yaitu varietas daripada Megatop F1. Nah, seperti ini. Dari bintang Asia. Jadi pertumbuhannya sangat bagus sekali. Pertumbuhannya merata, bisa dilihat. Seperti itu. Jadi sangat hijau sekali. Jadi walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak stabil, ya panas luar biasa. Nah, tadi malam di tempat kita ini ada hujan gerimis. Jadi dengan adanya hujan gerimis, lahan tidak panas jadinya kawan-kawan. Dan kita hari ini berada di kebun pagi-pagi sekali. Akan melakukan penyepraian untuk pencegahan virus Gemini, juga untuk pencegahan daripada busuk daun atau bercak daun. Nah, seperti ini kondisi tanamannya. Dan di sebelah sana ada tanaman cabai besar juga, varietas Arimbi 85. Nanti kita lihat sama-sama kondisinya kawan-kawan. Nah, ini tanaman cabai merah besar yaitu varietas Arimbi 85 seperti ini. Dari cap kapal terbang. Jadi pertumbuhannya sangat bagus sekali juga. Hampir sama dengan varietas Megatop. Jadi pertumbuhannya seragam, merata seperti ini. Dan tunas-tunasnya juga sudah sangat banyak seperti ini. Batangnya cukup besar sekali. Dan di sini sudah mulai pecah cabang juga. Perawatannya sama semua dengan varietas Megatop, tidak ada perbedaan cara merawatnya. Semuanya sama. Jadi sangat subur sekali.
Itu pertumbuhannya seragam kawan-kawan. Luar biasa sekali pertumbuhannya. Untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat nantinya di pasir pembuahan, kita harus melakukan perawatan tanaman cabai dengan teliti atau dengan ekstra sekali. Kita tidak bisa menanam cabai itu kita tanam, kita biarkan, kemudian kita menunggu panen, itu impossible atau tidak mungkin. Nah, teknik yang kita lakukan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana cara menangani keriting daun dan virus Gemini. Ini kita sebagai petani secara umum pasti sudah mengetahui apa itu virus Gemini, keriting daun. Jadi kalau tanaman sudah terserang namanya virus Gemini atau keriting daun, bisa menyebabkan gagal panen. Nah, teknik yang kita lakukan adalah yang pertama, untuk memulai menanam cabai, pilihlah kualitas bibit yang tahan virus Gemini, tahan layu fusarium, dan tahan Anthranoxa. Itu sangat penting sekali, yaitu masalah bibit. Dan yang kedua adalah cara pengolahan lahan. Jadi olahlah lahan sedemikian rupa sebaik mungkin, sesteril mungkin. Yaitu teknik cara pengolahan lahan yang kita lakukan adalah kita buat bedengan setengah jadi, kemudian kita beri kapur dolomit menggunakan SP36 atau Pertipos. Nah, masalah pupuk kandang itu tergantung dari daerah masing-masing. Jika dirasa lahan kurang subur, bisa memberikan pupuk kandang, tetapi dengan catatan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Atau ada dua cara. Jika pupuk kandang belum difermentasi, jadi tebar saja pupuk kandang di bedengan, kemudian fermentasi di bedengan atau di lahan dengan menggunakan atau menyiram dengan E4 atau M21. Kemudian kita rapikan, kita tutup. Setelah itu tutup mulsa, dibiarkan kurang lebih sampai 30 hari. Jadi dengan pendiaman yang cukup lama, maka kondisi lahan akan semakin bagus, pupuk kandang sudah dingin. Nah, setelah itu, setelah melakukan penanaman atau melakukan lubang tanam, kita wajib melakukan pengocoran juga dengan menggunakan asam humat. Ini sangat penting sekali penggunaan asam humat untuk tanaman cabai agar tumbuhnya nanti tetap stabil atau normal. Nah, yang ketiga, cara menangani terjadinya virus Gemini adalah melakukan perawatan tanaman cabai atau pencegahan hama penyakit. Nah, khususnya tanaman cabai seperti ini kawan-kawan, jadi sangat subur sekali. Ini sangat disenangi biasanya oleh namanya hama penyakit, ulat geraya, hama trip maupun tengau. Tetapi kawan-kawan bisa lihat tanamannya sangat mulus luar biasa seperti ini. Nah, teknik perawatannya adalah kita melakukan penyempraian sebelum terjadinya serangan keriting daun atau sebelum hama tungau dan trip itu masuk. Kita harus melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan melakukan penyempraian dengan menggunakan bahan aktif abamectin bisa, menggunakan akarisida seperti bahan aktif peridaben bisa, menggunakan bahan aktif diapenturon juga bisa. Nah, dengan rollingan bahan aktif seperti ini sangat efektif sekali mencegah daripada keriting daun yang menyebabkan nanti terjadinya virus Gemini. Nah, seperti ini kondisi tanamannya. Sangat subur luar biasa. Lalu bagaimana cara menangani virus Gemini untuk tanaman cabai yang sudah terserang atau sudah kena virus Gemini? Nah, teknik yang harus kita lakukan, cara perawatannya adalah lakukan penyempraian dengan menggunakan bahan aktif abamectin murni seperti contoh obatnya Agrimek, yaitu dosisnya 10 ml untuk 1 tangki semprot dengan menggunakan tunggal, jangan dicampur apapun, bisa hanya menggunakan perkat. Apalagi menggunakan pupuk daun itu jangan, itu kurang efektif nanti atau kurang bagus hasilnya. Nah, kita spray interval 3 hari sekali sebanyak 2 kali, kemudian di rolling dengan menggunakan bahan aktif diapenturon seperti merek obatnya adalah Pegasus dengan dosis yang sama. Itu kita lakukan penyempraian juga 2 kali. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengocoran dengan menggunakan nutrisi seperti suplemen tanaman yaitu asam amino dan Mordenpul. Itu sangat bagus sekali, dosisnya 30 ml untuk 20 liter air. Tetapi kalau sudah tanamannya sangat parah sekali terserang virus Gemini, lebih baik menggunakan dosis 40 ml, asam aminonya 40 ml, ultradapnya atau maksud kami adalah
Morden Pool-nya menggunakan 40 mili juga untuk 20 liter air. Kita kocor langsung di lubang tanam kurang lebih 100 mili. Itu cukup efektif untuk mengendalikan virus Gemini. Dan juga dispray dengan Morden Pool asam amino, ditambah lagi satu yang sangat bagus sekali yaitu Pitaron SL. Itu sangat bagus sekali dengan dosis 30 mili untuk takaran 1 tangki semprot. Jadi dengan rollingan Abamectin murni seperti Agrimek, di rolling dengan Pegasus, kemudian dikocor dengan asam amino dan Morden Pool, dan dispray dengan asam amino, Morden Pool, dan Pitaron SL, itu biasanya virus Gemini akan sedikit demi sedikit menghilang, tetapi tidak hilang sepenuhnya, paling tidaknya 75%. Daun ada sedikit berwarna kuning sedikit, tetapi buahnya akan lebat. Itu tidak menjadi masalah. Itulah cara-cara penanganan virus Gemini. Nah, hari ini kita akan melakukan penyepraian kawan-kawan untuk pencegahan namanya virus Gemini juga, pencegahan hama tungau dan trip, dan juga yang sangat penting di mana saat tanaman cabai sangat subur seperti ini, biasanya yang menyerang itulah hama jamur, yaitu bercak daun ataupun busuk ranting itu biasanya. Nah, khususnya hari ini kita akan melakukan penyepraian untuk mengendalikan itu. Nah, penyepraian hari ini kita menggunakan 4 jenis bahan, yaitu yang pertama, ini sudah tidak asing sekali yang seperti saya sudah sampaikan tadi, ini merupakan Pitaron SL, yaitu merupakan suplemen sel tanaman. Ini sangat bagus sekali untuk memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri maupun pengaruh cuaca buruk. Dan yang kedua, kita memakai yang namanya bahan aktif diapenturon. Ini insektisida ini sangat bagus sekali, yaitu mereknya Pegasus seperti ini. Ini pencegahan daripada tungau. Jadi kalau tungau kita cegah, maka tidak akan terjadi keriting daun maupun serangan virus Gemini. Dan yang ketiga, sudah tidak asing lagi untuk mengendalikan jamur, yaitu Copper WP, merupakan pupuk mineral dan pelapis tanaman. Ini sangat bagus sekali untuk pengendalian jamur agar tanaman kita tetap tumbuh secara maksimal. Dan kita akan mix dengan fungisida bahan aktif metalaksil, yaitu Besromil. Ini sangat bagus sekali. Kita dosisnya masing-masing ini 2 sendok makan, ini 1 sendok makan setengah. Kemudian insektisida diapenturon atau Pegasus ini kita memakai 10 mili. Kemudian Pitaron SL kita memakai 30 mili atau 1 tutupnya ini. Kegiatan kita hari ini melakukan penyepraian untuk mencegah terjadinya keriting daun, virus Gemini, ataupun bercak daun pada tanaman cabai sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini.
Kita di sini hanya berbagi pengalaman cara merawat tanaman cabai. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.